Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025 adalah hari Minggu Paskah ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27b sampai 32, dilanjutkan dengan ayat 40b sampai 41. Setelah ditangkap oleh pengawal Bait Allah, para rasul dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung mulai menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun, ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mereka lalu mencambuk para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 5 ayat 11 sampai 14. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka, "Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa, sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk di surga itu berkata, "Amin." Dan para tua-tua itu
jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 9. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau serta membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani menjadi saksi Kristus. Di hari Minggu Paskah ketiga ini, ketiga bacaan kitab suci berbicara tentang satu topik penting, yakni keberanian untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul berbicara tentang keberanian para rasul tampil di depan banyak khalayak ramai untuk berkhotbah dan mewartakan tentang Yesus Kristus dan kebangkitannya. Karena keberanian mereka kemudian ditangkap dan diadili, tetapi mereka justru sangat berbahagia karena menjalani penderitaan karena bersaksi tentang Yesus Kristus. Keberanian untuk tampil berkhotbah dan memberi kesaksian di hadapan umum lahir karena mereka mengalami secara langsung perjumpaan dan hidup bersama dengan Kristus sendiri. Mereka mengalami dan mendengarkan secara langsung segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus tentang dirinya dan ajaran-ajarannya. Bacaan Injil berkisah tentang pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang menampakkan diri di tepi pantai Genesaret. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus inilah yang membuat mereka bertekuk lutut dan percaya kepadanya. Kelak pengalaman perjumpaan ini pula yang menyemangati dan membuat mereka berani menjadi saksi tentang Dia sampai menyerahkan diri bagi Kristus sendiri. Saudara terkasih, Santo Yohanes penulis kitab Wahyu dalam bacaan kedua menerangkan bahwa tentang Yesus Kristus ini di dalam kerajaan surga, Ia diberi kuasa kekayaan
hikmat dan kekuasaan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Bahkan seluruh alam semesta mengakui kekuasaan dan kepemimpinannya. Ketiga bacaan ini secara tidak langsung memberi pesan Paskah untuk kita semua bahwa pengalaman Paskah, pengalaman mengikuti sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan, pada akhirnya harus memberi semangat dan dorongan kepada kita semua untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran kebangkitan dan ajaran-ajarannya. Belajar dari para muridnya yang setelah mengalami kebangkitannya menjadi berani bersaksi, kita juga dipanggil untuk lebih berani mewartakan kasih, damai dan pertobatan bagi setiap orang setelah merayakan Paskah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.